warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu dosen penguji juga guru pamong. Nama saya Kalsum M.Y. Lasunggu dari Maumere, Nusa Tenggara Timur, asal LPTK Universitas Islam Sumatera Utara. Pada hari ini tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktek UKIN PPG 2021. Materi yang akan saya bawakan adalah variasi kalimat dalam novel. Materi ini terdapat pada kelas 11 program bahasa. Pembelajaran ini saya lakukan secara daring dengan platform Zoom Meeting. Demikian perkenalan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Iya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ini hari pertama kita masuk sekolah ya? Iya, Ibu. Iya, semoga selalu sehat, walaupun di masa pandemi begini ya, semua harus tetap semangat. Sebelum kita mulai, jangan lupa isi dulu absensi kalian di Google Form yang sudah Ibu kirimkan di WA kita itu ya. Agar pekerjaan kita hari ini dimudahkan, pelajaran yang kalian peroleh, yang kita pelajari hari ini, dapatkan berkah, ada baiknya kita berdoa lebih dahulu ya. Nah, silakan Nak, pimpin kelas ini untuk berdoa. Baiklah, Ibu Guru dan teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing, sambil mengikuti doa yang saya bawakan secara ajaran agama Kristen. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada hari ini kami masih dalam keadaan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Iya, hari ini sudah siap ikut pelajarannya? Siap, Ibu. Iya, alhamdulillah. Di pertemuan yang lalu kita sudah pelajari tentang jenis-jenis kalimat di dalam novel. Masih ada yang ingat ada berapa jenis kalimat saat itu yang kita pelajari? Ada 7 pasang jenis kalimat. Iya, ada 7 pasang kalimat. Mulai dari kalimat aktif, pasif, sampai terakhir kalimat versi dan inversi. Baik, sebelum kita mulai, Ibu ingin menyampaikan beberapa hal terkait aturan dalam kelas kita, rule of class kita ya. Nah, yang pertama, isi link absensi kalian di grup WA. Lalu yang kedua, menyiapkan buku dan alat tulis untuk pelajaran kita ya. Lalu yang berikut, selain buku dan alat tulis, buku paket atau e-book kita ya. Kemudian di link materi juga Ibu sudah bagikan itu di grup WA, kalian bisa nanti membacanya di situ. Termasuk link LKPD juga bisa kalian baca. Nah, kemudian rule yang berikutnya, aturan yang berikutnya adalah selalu menjaga ketenangan kelas. Nah, tapi ketika pada saat masuk sesi diskusi itu harus dimanfaatkan, harus dilakukan dengan baik ya. Itulah peraturan di dalam kelas kita. Kemudian penggunaan HP atau gadget lainnya selain meeting seperti ini diperbolehkan ketika kalian diminta untuk mencari materi atau akan memanfaatkannya untuk mengerjakan tugas. Sampai di sini ada pertanyaan tentang aturan dalam kelas kita? Tidak, Ibu, belum. Ya, baik. Untuk yang berikutnya, Ibu akan share layar tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, inilah kompetensi dasar kita pada hari ini, yaitu
KD 4.4 tentang meringkas isi novel dengan menggunakan berbagai jenis kalimat. Nah, materinya kemarin sudah Ibu bagikan. Ibu yakin kalian sudah mempelajarinya ya. Lalu, apa yang akan kita capai dalam pembelajaran kita, yaitu ini di KD 4.4. Ini tujuan pembelajaran kita, yaitu menulis kembali isi novel. Nah, dengan kata lain, kalian diminta untuk menulis sinopsis. Jadi hasil kegiatan kita hari ini adalah sinopsis novel. Nah, ini yang pernah Ibu tunjukkan pada kalian, jenis-jenis novel, berbagai macam judul, baik ini pengarang dalam negeri maupun luar negeri. Untuk hari ini, kita akan melakukan sinopsis pada novel Dilan dan novel Harimau-Harimau. Dua novel ini. Sudah pernah dibaca? Sudah, Ibu. Oh, bagus. Nah, ini yang ada di dalam link materi yang sudah Ibu bagikan. Nanti kalian menulis sinopsis dengan menggunakan dua teknik ini. Ada yang nanti menggunakan teknik ide sentral, ada yang menggunakan teknik pengaluran. Usahakan sebisa mungkin di dalam sinopsis kalian menggunakan 7 pasang kalimat ini. Tidak perlu semuanya, paling tidak adalah 1 atau 2 begitu ya. Nanti Ibu akan lihat di hasil presentasi kalian. Oke, demikian yang akan kita pelajari pada hari ini. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Belum, Ibu. Belum ya. Oke, selanjutnya Ibu akan berikan waktu pada kalian untuk membaca, mengecek LKPD di dalam grup WA yang sudah Ibu bagikan itu ya. Yang harus kalian nanti lakukan adalah langsung menuju ke LKPD nomor 3 ya. Tugas nomor 3 karena nomor 1 dan 2 sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya ya. Baik, silakan lihat LKPD kalian, berikan waktu 10 menit. Ibu yakin kalian sudah membacanya sebelum pertemuan kita ya. Jadi hari ini Ibu akan berikan waktu cukup 10 menit. Selain LKPD, link materi pun harus dibaca. Silakan 10 menit. 10 menit sudah berlalu. Bagaimana? Apa yang kalian tangkap tentang materi kita hari ini? Dari hasil membaca kalian, apa yang kalian peroleh? Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Dari hasil yang telah saya baca, atau yang saya pahami, bahwa ada 2 jenis atau 2 teknik untuk menentukan atau membuat sinopsis novel, yaitu teknik ide sentral dan teknik pengaluran. Yang pertama, teknik ide sentral, itu merupakan teknik meringkas novel yang didasarkan pada inti cerita. Sedangkan teknik pengaluran merupakan teknik meringkas novel yang didasarkan pada alur atau urutan peristiwa yang terjadi pada novel. Oke, yang lain bagaimana? Samakah atau ada yang berbeda mungkin dengan Dina? Sama, Bu. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikut, yaitu kalian masuk ke LKPD kalian, kemudian langsung ke soal yang ketiga. Nah, Ibu akan bagikan tugas kalian ya. Nah, di sini ada novel Harimau-Harimau dan novel Dilan. Nah, kalian nanti diminta untuk melakukan sinopsis terhadap 2 novel tersebut dengan menggunakan teknik ide sentral dan teknik menentukan alur. Nah, Ibu akan bagikan siapa yang mendapatkan novel 1 dengan teknik ide sentral dan seterusnya. Novel Harimau-Harimau dengan ide sentral. Siapakah yang mendapat gilirannya? Ibu putar ya.
Nama siapa yang keluar? Selva. Iya. Ibu Selva Wadia. Ya, Selva. Selva dapat tugas melakukan sinopsis pada novel Harimau dengan tema ide sentral. Jadi Ibu bacakan tadi Selva mendapatkan tugas sinopsis novel Harimau dengan menggunakan teknik ide sentral. Lalu Elsa dengan teknik pengaluran, kemudian Dina novel Dilan dengan teknik ide sentral, lalu Risma novel Dilan dengan teknik pengaluran. Nah, silakan pilih teman diskusi kalian. Kalau bisa yang berbeda ya. Nanti kalau mau bertanya silakan boleh diskusi di dalam kelas kita. Silakan dimulai. Baik, sudah siap presentasi semuanya? Ya, mari kita siapkan diri untuk presentasi. Siapa yang mau lebih dulu mempresentasikan hasil kerjanya? Ibu kami, Bu. Silakan siapa, Selva atau Yuyun? Silakan boleh dimulai, Nak. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Guru. Selamat pagi, Selva. Saya dan teman saya Yuyun ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang kami dapat tadi menentukan sinopsis novel dengan teknik meringkas ide sentral. Novel yang kami dapat itu berjudul Harimau-Harimau. Pengarangnya Mokhtar Lubis. Isi sinopsisnya sebagai berikut. Novel Harimau-Harimau menceritakan 7 orang pencari damar, yakni Pak Haji, Pak Balam, Pak Wakatok, Sanip, Talib, Sultan, dan Buyung. Ketika sedang mencari damar di tengah hutan, tiba-tiba seekor harimau tua menyerang dan hendak memangsa mereka. Satu persatu dari mereka diterkam oleh harimau, hingga akhirnya memutuskan untuk memburu harimau tersebut sebelum mereka semua menjadi korban buruan. Awalnya, mereka mengira harimau tersebut adalah harimau siluman. Namun, setelah Wakatok, seorang yang mereka anggap berilmu tinggi, memastikan bahwa harimau itu hanyalah harimau biasa yang tengah kelaparan. Mereka pun memutuskan untuk memburu harimau tersebut. Selama pemburuan ini, sifat-sifat asli setiap tokoh mulai kelihatan. Sifat yang selama ini tampak ternyata hanya tampilan luarnya saja. Orang yang selama ini kelihatannya baik dan suci, ternyata tidak sebaik dan sesuci itu. Orang yang selama ini dikenal dan dihormati sebagai seorang yang berilmu tinggi, ternyata hanyalah seorang pengecut. Semua kesalahan dan dosa yang pernah mereka lakukan terbongkar satu persatu. Sekian presentasi dari kami. Yang ingin bertanya silakan. Oke, terima kasih Selva dan Yuyun. Itu tadi presentasi dari kelompoknya Selva tentang sinopsis novel Harimau-Harimau dengan teknik menentukan ide sentral. Nah, adakah kelompok yang ingin memberikan tanggapan? Dipersilahkan. Saya, Bu. Sebelumnya, makasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menanggapi hasil presentasi dari Yuyun dan Selva. Nah, tadi kan sudah mempresentasikan hasil buat sinopsisnya kalian. Nah, apakah di dalam sinopsisnya kalian itu menggunakan 7 jenis kalimat yang sudah kita pelajari sebelumnya? Kalau ada, apa saja? Terima kasih. Terima kasih kepada teman Nadia yang sudah menanggapi presentasi kami. Saya akan menjawab pertanyaan Kakak Nadia. Jadi di sini yang kami baca, kebanyakan kalimat itu menunjukkan kata-kata verba. Oke, jadi maksudnya Selva karena lebih banyak menunjukkan kata-kata verba atau kata-kata kerja, maka kalimat secara umum di dalam sinopsis kalian adalah jenis kalimat verba, gitu. Oke, bagaimana Nadia? Silakan ditanggapi balik. Bisa kasih satu contoh punya kalimat yang menunjukkan kalau itu kalimat verba. Oke, sahabat saya. Tiba-tiba seekor harimau tua
menyerang dan hendak memangsa mereka. Di situ ada kata menyerang, itu kalimat menunjukkan kalimat verbal. Oke. Masih adakah atau tidak untuk kelompoknya Selva dan Yuyun? Tidak, Ibu. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri presentasi ini. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Jangan lupa perbaikannya ya, Selva dan Yuyun. Semua perbaikan nanti dikirim ke WA Ibu langsung ya. Selanjutnya, kelompok siapa yang mau melakukan presentasi? Silahkan. Kami, Ibu. Oh, Elsa dan siapa? Nani, Ibu. Ya, siapa yang mau presentasi? Silakan, Nak. Mekanisme presentasinya diperhatikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mewakili kelompok saya, yaitu bersama teman saya bernama Nani. Jadi kami mendapat tugas yaitu penggalan 1, teknik meringkas, menentukan pengaluran. Sinopsi novel, judul novel, Harimau-Harimau, pengarang, Mokhtar Lubis. Isi sinopsis, alur penceritaannya adalah alur maju. Hal ini dikarenakan ceritanya menceritakan kejadian dari awal sampai akhir secara berurutan. 1. Pengenalan cerita. Cerita diawali dengan penyampaian informasi tentang 7 orang pencari damar, yakni Pak Haji Ahmad, Wakatok, Buyung, Sanip, Talib, Sultan, dan Pak Balam. Secara bersama-sama mereka mencari damar di hutan sekitar tempat tinggal Wak Hitam. 2. Konflik. Kebiasaan mereka mencari damar di hutan terusik dengan kehadiran seekor harimau kelaparan. Pak Balam mencari orang yang pertama diserang si raja hutan. Dalam kondisi sekarat, ia merasa bahwa harimau tersebut merupakan utusan Tuhan sebagai hukuman atas dosa yang dilakukan. Kemudian, Pak Balam menyuruh yang lainnya juga mengakui dosa-dosanya satu persatu. 3. Puncak konflik atau klimaks. Setelah Pak Balam, Talib, dan Sultan pun diterkam, dan pada akhirnya mereka semua meninggal. Lalu terjadilah perdebatan hebat antara Wakatok dan Buyung. Hal ini disebabkan kedok Wakatong sebagai dukun palsu telah terkuak. Wakatok yang tidak terima kedoknya terbongkar, mengancam akan menembak teman-temannya. 4. Konflik menurun atau anti klimaks. Buyung dan Sanip menyusun strategi untuk menangkap harimau. Mereka menjadikan Wakatok sebagai umpan supaya harimau keluar dan bisa dibunuh. 5. Penyelesaian konflik. Buyung berhasil membunuh harimau setelah Wakatok dipaksa menjadi umpan. Akhirnya, mereka bertiga bisa kembali ke kampung dengan selamat. Akan tetapi, Wakatok harus mempertanggungjawabkan perbuatan. Pelan-pelan, kami mencatat. Pelan. Agak pelan. Oh iya. Baik, jadi dalam sinopsis kami di novel Harimau-Harimau, kami menemukan 3 jenis kalimat, yaitu kalimat majemuk, kalimat aktif, dan kalimat verba. Kalimat majemuk, contoh kalimatnya, kemudian Pak Bala menyuruh yang lainnya juga mengakui dosa-dosanya satu persatu. Kalimat aktif, contoh kalimatnya, Buyung dan Sanip menyusun strategi untuk menangkap harimau. Yang ketiga, kalimat verba. Contoh kalimatnya, Wakatok yang tidak terima kedoknya terbongkar, mengancam dan menembak teman-temannya. Sekian dan terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok Elsa dan Nani. Silahkan kalau ada yang mau menyampaikan tanggapannya, langsung ke Elsa dan Nani ya. Elsa, Nani saya mau beri pertanyaan. Ya, silakan. Jadi kan sudah menceritakan itu pengaluran itu alur maju. Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan di mana kalimat yang menunjukkan kalau di situ merupakan alur maju. Silakan boleh langsung dijawab atau mungkin teman-teman yang lain bisa membantu menjawab. Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Silva. Jadi
dalam ceritanya, alur penceritaannya itu adalah alur maju. Itu tuh karena dalam ceritanya tuh menceritakan kejadiannya itu dari awal sampai akhir gitu. Jadi maksudnya secara berurutan gitu. Bagaimana Selva dan Yuyun? Maksud saya itu kan sudah disebut kalau pengalurannya itu alur maju. Maksud saya itu berikan contoh kalimatnya itu yang menunjukkan kalau dalam cerita itu merupakan alur maju. Maksudnya kalimatnya itu yang menunjukkan alur maju itu di mana? Ada yang bisa membantu Elsa dan Nani? Saya, Ibu. Kan Nadia? Sebelumnya makasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk Yuyun dan Hesti. Untuk menentukan suatu pengaluran, kita tidak bisa berpatok pada satu kalimat saja. Namanya pengaluran itu kita harus benar-benar bisa memahami dari awal kita sampai akhir cerita. Nah, kalau misalkan kejadiannya itu berurutan dari pengenalan cerita, kemudian ada konflik, kemudian ada klimaksnya, berarti dia termasuk dalam alur maju karena secara berurutan. Lain juga kalau misalkan ada kayak flashback begitu, itu dia bisa masuk dalam alur campuran gitu. Oke, bagaimana Selva dan Yuyun? Ya, Ibu sudah mengerti, Bu. Ya, jadi kenapa kelompoknya Elsa katakan bahwa novel Harimau-Harimau menggunakan alur maju? Nah, tadi mereka sudah membaginya di dalam tahap-tahapan alur ya, sudah mulai dengan pengenalan sampai terakhir dengan penyelesaian. Nah, jadi dengan tahapan alur seperti itu pun kita bisa melihat bahwa ini adalah alur maju. Jadi memang kita tidak bisa berpatokan pada satu kalimat saja. Nah, dilihat tahapan alurnya ya. Oke, masih ada tanggapan lagi untuk kelompoknya Elsa dan Nani? Tidak, Ibu. Oke, tadi yang Ibu tangkap, Ibu tambahkan sedikit ya untuk kelompoknya Nani. Nanti tolong ditambahkan di pekerjaan kalian. Contoh kalimat yang terakhir itu selain itu merupakan kalimat verbal juga, nih lagi-lagi ya, lagi-lagi juga merupakan kalimat majemuk. Jadi tolong diperbaiki untuk semua kelompok ya. Selain kalian menuliskan sinopsisnya, juga harus menuliskan jenis kalimat apa yang ada di dalam sinopsis kalian itu. Berikan dengan contohnya. Oke. Kita melaju ke kelompok yang selanjutnya. Dipersilahkan. Saya, Ibu. Ya. Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai meringkas novel menggunakan teknik ide sentral. Judul novel, Dilan, Ia Adalah Dilanku tahun 1991. Pengarang, P.D. Baik. Isi sinopsisnya adalah sebagai berikut. Novel ini merupakan sequel dari novel bagian 1 yang berjudul Dilan, Ia Adalah Dilanku tahun 1990. Pada novel pertama, dikisahkan Dilan melakukan pendekatan terhadap Milea. Namun, pada novel bagian kedua ini, Dilan dan Milea telah memasuki babak kehidupan menjalin hubungan pacaran. Sebagaimana sepasang kekasih yang baru jadian, Milea dan Dilan mengalami masa-masa SMA yang indah. Mereka berboncengan di bawah guyuran hujan, menyusuri jalan gua batu, sambil tertawa oleh lelucon Dilan yang membuat Milea merasa nyaman dan istimewa. Masa awal pacaran mereka jalani dengan penuh kebahagiaan. Mereka juga sering bertukar kabar melalui telepon. Obrolan mereka selalu ceria dan seperti biasanya diselingi candaan khas Dilan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang mau memberi tanggapan atau pertanyaan, saya persilakan. Kakak Tina bertanya. Silakan Silva. Berikan ada beberapa kalimat di dalam novel tersebut, terus berikan satu contoh kalimatnya saja. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Silva. Di dalam sinopsis novel yang sudah saya buat, mengandung 2 jenis kalimat. Yang pertama kalimat majemuk. Contoh kalimat majemuk yaitu pada novel pertama dikisahkan Dilan melakukan pendekatan terhadap Milea. Kalimat ini tergolong atau termasuk kalimat majemuk karena memiliki 2 predikat, yakni dikisahkan dan melakukan pendekatan. Kemudian jenis kalimat yang kedua yaitu kalimat aktif.
Kalimat aktif salah satu contohnya, mereka juga sering bertukar kabar melalui telepon. Kalimat ini tergolong kalimat aktif karena predikatnya, yakni bertukar, mempunyai imbuhan ber. Masih ada tanggapan dari kelompok yang lain? Saya Ibu. Ya, Nadia. Saya bukan mau menanggapi sih. Saya mau menambahkan. Kan yang Dina katakan tadi bahwa dalam sinopsisnya Dina terdapat 2 jenis kalimat saja, ya kan, Den? Oh iya, itu yang saya buat. Majemuk dengan aktif, kan, Den? Iya. Nah, yang ingin saya tambahkan di sini, kan kita berpatok pada 7 pasang jenis kalimat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, yang tadi Dina sudah katakan, yang di kalimat aktifnya itu, mereka juga Mereka sering bertukar kabar melalui telepon. ya kan, itu kan juga masuk dalam kalimat versi ya, di mana susunannya itu subjek dulu, lalu predikat. Di situ juga ada bentuk kata kerja ya, jadi dia juga masuk juga dalam, ada beberapa kalimat yang masuk juga dalam kalimat verba. Oke, terima kasih Nat tanggapannya. Iya, memang bukan hanya 2 kalimat saja, 2 jenis kalimat saja ya. Itu juga yang ingin Ibu perbaiki ya. Ibu ingin koreksi, tapi sudah dikoreksi oleh Nadia. Nanti tolong ditambahkan itu ya Nak, dalam pekerjaan di dalam kertas kerjamu. Ya, yang berikut terakhir kelompoknya Risma dan Nadia. Silakan. Baiklah, selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Saya akan mewakilkan kelompok saya bersama Nadia untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Kami mendapatkan penggalan 2 dengan teknik meringkas menentukan pengaluran. Sinopsis novel, judul novel, Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1991. Pengarang, Pidi Baik. Isi sinopsisnya sebagai berikut. Alur yang tampak dalam penggalan novel Dilan 1991 adalah alur campuran. Berdasarkan alur dalam penggalannya, cerita ini diawali dengan kisah romantis Dilan dan Milea yang berboncengan di bawah guyuran hujan menyusuri jalan Buah Batu. Ini adalah hari pertama mereka resmi berpacaran. Sepanjang jalan, mereka bercanda dan tertawa sampai tiba di rumah Milea. Sedetik setelah Dilan pulang, Milea segera ingin kembali dengannya. Rasanya Milea selalu ingin dekat dengan Dilan. Apalagi saat ini mereka tidak lagi satu sekolah karena Dilan di-DO oleh pihak sekolah. Pelanggaran yang dilakukan Dilan adalah berkelahi dengan Anhar. Padahal saat itu Dilan sedang menjalani hukuman atas pelanggaran sebelumnya. Pada jam 8 malam, Milea menelpon Dilan. Entah untuk apa. Seperti biasanya, mereka mengobrol dengan canda dan tawa, walaupun tema obrolan tak jelas. Namun, mengobrol dengan Dilan membuat pikiran Milea lebih segar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada yang mau menanggapi dan bertanya, silakan. Kami persilakan. Langsung saja silakan berikan tanggapan pada presentasi Risma. Tidak Ibu, pas. Untuk kelompoknya Risma, tolong diperhatikan. Nah, kalian kan melakukan sinopsis dengan teknik menentukan alur ya. Nah, tadi kalian katakan novel Dilan ini menggunakan alur campuran ya, Nak? Iya, Ibu, alur campuran. Nah, alur campuran. Nah, coba dibuat seperti kelompoknya siapa tadi? Elsa tadi. Mereka memasukkan sinopsisnya ke dalam tahapan-tahapan alur. Nah, nanti tolong perbaiki pekerjaan kalian, masukkan dalam tahapan-tahapan alur, sehingga jelas seperti kelompoknya Elsa tadi ya. Nanti setelah dikerjakan, langsung nanti mengirimkan ke WA Ibu, karena link tugasnya belum Ibu perbaiki ya. Demikian kegiatan kita hari ini tentang menulis sinopsis. Tujuan akhir kita memang adalah sinopsis yang juga kalian buat dengan memperhatikan penggunaan variasi kalimat itu ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya,
bagaimana kesan kalian setelah menjalani proses KBM kita hari ini? Bagaimana kesan kalian terhadap pembelajaran kita di hari ini? Senang Ibu, bisa saling sharing walaupun daring. Dari proses pembelajaran kita tadi tentang materi sinopsis, menulis sinopsis dengan memperhatikan penggunaan jenis-jenis kalimat, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita tadi? Yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu dalam menulis sebuah sinopsis novel, terdapat dua cara, yaitu yang pertama, dengan menentukan ide sentral, dan yang kedua, dengan menentukan pengalurannya. Dengan menentukan ide sentral, kita harus membaca terlebih dahulu, kemudian kita harus memahami inti dari penggalan novel tersebut. Kemudian, kita akan mengembangkan inti tadi menjadi sebuah paragraf, menjadi sebuah sinopsis menggunakan bahasa kita sendiri. Kemudian, dengan teknik pengaluran, yang pertama kita harus membacanya terlebih dahulu, kemudian kita harus mencatat setiap proses peristiwa yang terjadi dalam cerita dalam novel tersebut. Kemudian kita menggabungkan setiap proses atau setiap peristiwa dalam novel itu, dalam penggalan novel menjadi sebuah sinopsis. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, bagus sekali ya Nadia. Ada lagi Kak yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Sudah cukup Ibu. Iya, Ibu kira kesimpulan yang disampaikan oleh Nadia sudah cukup lengkap ya. Nah, ketika mempelajari materi sinopsis hari ini, apakah kalian merasakan manfaat yang akan nanti kalian gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari untuk memudahkan pekerjaan kalian, atau manfaat apa begitu tentang mempelajari sinopsis ini? Manfaat yang saya dapatkan dari menulis sinopsis novel itu adalah saya bisa menulis sinopsis, berarti kita membuat sebuah ringkasan dari sebuah buku atau novel yang tebal. Nah, ini nih bisa sangat bermanfaat ketika kita, bukan saya saja tapi kita semua, saat kita masuk ke perguruan tinggi nanti. Itu kan pasti kita disuruh untuk meringkas buku-buku yang tebal-tebal. Nah, setelah kita mempelajari materi ini, pasti kita lebih mudah untuk membuat atau meringkas buku yang akan diberikan oleh dosen kita. Ya, itu salah satu manfaatnya nanti ke depannya ya, ketika kalian mempelajari sinopsis. Sinopsis ini kan meringkas ya, membuat rangkuman tentang sebuah buku. Nah, kebetulan saja saat ini yang kita hadapi adalah buku novel, buku fiksi. Nah, tapi teknik yang tadi kalian gunakan bisa juga kalian pakai untuk melakukan sinopsis pada buku-buku non-fiksi. Nah, seperti itu. Kalau kalian sudah tahu tekniknya, maka buku pelajaran atau buku-buku kuliah yang tebal-tebal bisa kalian kuasai dengan mudah, bisa kalian pahami. Nah, itu manfaatnya ya. Ya, alhamdulillah kalian bisa, pembelajaran kita ini bisa memberikan manfaat tidak hanya sekarang tetapi juga untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Baik, masih ada pertanyaan sampai di sini? Ibu pas. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, maka ibulah yang akan memberikan kalian pertanyaan melalui soal ulangan. Masih semangat ya? Walaupun ujung-ujungnya ulangan gitu. Soalnya Ibu sudah kirim ke grup WA kita di link Google Drive seperti biasa. Silakan diklik, kemudian masuk ke form Google yang ada. Kemudian perhatikan waktunya. Setelah kalian mengeklik kerja, maka waktunya otomatis berjalan. Dan jangan lupa sebelum mengirim, cek dulu semua jawabannya agar pekerjaan kalian atau pilihan kalian benar-benar tepat. Soal ini dalam bentuk pilihan ganda semuanya. Ibu berikan waktu 15 menit dari sekarang, silakan menuju ke grup WA kita dan langsung klik linknya. Perhatikan waktu, tidak boleh terlambat 1 detik pun pada saat mengirimkan jawaban. Silakan ke grup WA, Ibu berikan waktu 15 menit dari sekarang.
Oke, waktu kalian tinggal 2 menit. Jawaban yang masuk sudah terlihat nilainya. Oh, hari ini hanya 1 orang yang sempurna ya. Ya, Ibu. Iya, Risma. Siapa, Tidak apa-apa. Risma. Risma. Iya. Yang lain nanti harus berusaha lebih baik lagi ya. Ibu. Oke. Nah, bagaimana soal ulangan tadi? Adakah yang soal-soal yang mengoceh atau mengecoh? Itu tadi Selva kalimatnya mengecoh ya. Ingat baik-baik, jangan sampai salah. Ya, dengan kalian mengerjakan soal ulangan post-test hari ini, berakhir pula kegiatan KBM kita di hari ini. Ibu ingatkan selalu menjaga diri, menjaga kesehatan kalau berada di luar rumah. Jangan lupa masker, maskernya jangan lupa dipakai. Kemudian hindari kerumunan ya. Kalau tidak penting-penting amat, sebaiknya tidak usah keluar. Perhatikan, tidak perlu keluar kalau memang tidak penting-penting amat ya. Dan ingat juga di rumah juga harus selalu menjaga kebersihan dan ingat selalu semangat. Untuk pertemuan berikutnya kita akan ke periodisasi sastra. Jadi silakan baca buku paket kita. Link drive-nya juga Ibu kirimkan di grup WA. Semua materi Ibu sudah masukkan dalam link Google Drive masing-masing, jadi kalian bisa langsung membacanya. Kalau tidak bisa mengakses, tolong sampaikan pada Ibu ya. Buku kalian kan ada toh, silahkan dibaca juga. Ingat baik-baik, materi-materi dan daftar tugas tentang periodisasi sastra semuanya ada di dalam link. Jadi kalian baca baik-baik materinya, coba diskusikan soal-soal di dalam LKPD-nya ya. Oke, paham sampai di sini anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Baik, insya Allah pertemuan kita hari ini berkah dan apa yang sudah kita pelajari bermanfaat ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita, Risma, tolong pimpin kelas kita berdoa ya. Baiklah, Ibu Guru dan teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami semua, mulai dari awal pelajaran hingga kami telah selesai belajar. Hanya inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Risma dan juga yang lainnya. Mari kita kalian siapkan diri untuk KBM yang berikutnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum, selamat pagi.